بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kemudahan serta kesehatan kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah selalu membimbing hidup kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Jadi pada pertemuan kita yang telah lalu kemarin salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi itu ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Begitu Allah mengucapkan assalamu alaikum ya ahlal jannah. Nah, jadi Allah mengucapkan assalamualaikum atau salamun alaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera buat penduduk surga. Maka pada waktu dikatakan fayanzur ilaihim wa yanzuruna ilaih, Allah memandang kepada para penduduk surga dan para penduduk surga memandang kepada Allah. Begitu mereka memandang kepada Allah fala yaltafituna ila syai'in minan na'im ba'damu yanzuruna ilaih. Jadi semua penduduk surga itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mereka menoleh sedikit pun kepada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Jadi semuanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yang dikatakan cahaya daripada Allah itu menghilang, barakah-barakahnya atas mereka di rumah-rumah mereka masing-masing. Nah, ini yang bisa kita ambil di sini apa? Ternyata masuk surga, kemarin masuk surga itu nikmatnya luar biasa dengan buah-buahannya, dengan makanannya, dengan apa yang diinginkan, dengan apa yang dikhayalkan, semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pokoknya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Jadi tidak pernah dilihat oleh mata sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itulah surga. Jadi kita belum pernah seumur-umur belum pernah melihat, seumur-umur belum pernah mendengar, seumur-umur belum pernah terlintas di hati. Itulah kenikmatan surga yang Allah berikan kepada ahlus surga. Begitu hebatnya dan kenikmatan yang ada dalam surga. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sejahtera wahai ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka ketika Allah memandang kepada penduduk surga, keluar cahaya. Ternyata itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang kepada penduduk surga dan penduduk surga memandang kepada Allah. Falam yaltafitu. Di sini dikatakan bahwa mereka fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madama yanzuruna ilaihi. Semua penduduk surga itu sedikit pun tidak menoleh lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Jadi ternyata kenikmatan yang ada di surga, kelezatan-kelezatan yang ada di surga, semuanya itu seolah-olah sirna dengan memandang Allah Subhanahu wa taala. Berarti pai makanya masuk surga yang paling tinggi itu kalau kita sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu surga yang paling tinggi sudah itu kelasnya. Bila sudah orang bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala, ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya dikatakan semua kenikmatan, semua kelezatan yang ada di surga, begitu Allah menampakkan wujudnya, zatnya kepada para ahlu surga, semua ahlu surga memandangnya. Falam yaltafala yaltafiduna ila syai'in minan na'im. Mereka sedikit pun kadada kepengen lagi mengalihkan pandangan mereka, menoleh pandangan mereka daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya memandang Allah Subhanahu wa taala. Berarti masuk surga yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita tergolong daripada mereka, amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga bisa diambil dalam kehidupan kita. Bila kita sudah memandang Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya kita kembali kepada Allah. Musyahadatul wujud istilahnya itu baik. Kita bermusyahadah dengan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini pun bisa boleh dikatakan istilahnya itu tidak ada lagi sesuatu yang kita hebatkan. Begitu seseorang memandang Allah, 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 seolah-olah menjadikan dunia itu kecil. Walaupun sidin rumah buruk, atap sidin seng, panas, ada AC, ada kipas angin. Tapi kalau sidin sudah Allah, 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 panas itu akan hilang. Kesengsaraan hidup, kemiskinan hidup, kefakiran hidup, sedikit pun tidak menyakitkan dengan keadaan sidin. Bila orang itu sudah tertuju kepada Allah. Ah, gitu baik. Bila kita kawal gitu, musyahadatul wujud, melihat sesuatu Allah, Allah, Allah. Ternyata melihat mobil mewah biasa-biasa aja, melihat duit biasa-biasa aja, melihat ini biasa-biasa aja. Tidak ada pandangan yang lebih hebat, tidak ada penglihatan yang lebih hebat, tidak ada ingatan yang lebih hebat, tidak ada perasaan yang lebih hebat kecuali Allah. Nah, bila kita kawan itu baik, gagaringan pun awak gagaringan Allah, hilang perasaan garing. Nang melihat kada nyaman tuh orang aja, tapi kita nyaman terus. Nah, bila kita kawan itu, ini bandingnya jadi ketika penduduk surga berada di sekian kenikmatan, berada di sekian kelezatan,
begitu memandang Allah, lenyaplah segala kenikmatan, lenyaplah segala kelezatan. Dia hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira baik. Nikmatnya orang kalau sudah bisa memandang Allah di dunia, bukan memandang zatnya, tapi yang dipandang asma'nya, sifat-sifatnya, dan af'alnya, perbuatannya. Kayaknya itu baik. Jadi mungkin walaupun sini tadi lupadahkan tadi miskin, nah ada duit artinya sedih nih. Miskin, rumah atap seng panas, tapi dia tidak merasakan panas. Dia tidak merasakan kemiskinan. Kelaparan, misalnya makan 2 kali sehari aja, ada jadi masalah buat Sidit. Karena Sidit tidak tertuju kepada itu. Pikiran Sidit hanya Allah, Allah. Ini kalau bisa, ya kalau bisa gitu. Kalau kita bisa ke sana, insya Allah dunia ini tidak artinya lagi baik. Dunia ini semuanya tidak artinya. Dunia ini harta, rumah, kendaraan itu bagian kecil daripada kenikmatan yang Allah berikan. Cuma kalau seseorang memandang, memperdalam, memfokuskan perhatiannya misalnya kepada ingin kendaraan saja, maka terhijablah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikir aja kendaraan. Nah itu kalau kita bisa itu baik. Coba kan istilah itu. Walaupun panas hari, rasanya kada panas. Gitu, nah. Rasanya kada panas. Sedih, rasanya kada sedih. Paling-paling orang aja melihat rasa kasihan. Semuanya Sidin itu dalam keadaan kenikmatan. Itulah, tidak ada kenikmatan kecuali memandang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang abadi kecuali orang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesenangan di muka bumi ini kecuali Allah. Kalau dengan masih materi bisa sedih, Pak. Kenapa? Takutan hilang, takutan berkurang, takutan kalau pernah diambil orang, kalau pernah diambil orang, sedih. Bila kada sing duitan, sedih karena pikirannya duit. Nah, itulah dan lain sebagainya. Bisa kita kiaskan dengan lain. Tapi kalau orang sudah bisa dengan Allah, bersama Allah, kehidupan sini dengan Allah, itulah yang bikin tenang. Makanya dikatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, bukankah dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Tidak ada ketenangan di muka bumi ini kecuali dengan Allah. Cuma ini Pak, ilmunya, bahasa ilmunya, bahasa lakonnya bisa enggak? Pemakaiannya nangkai apa bisa enggak? Kalau kita bisa, dasar bujur Pak. Itu dasar bujur. Tidak ada ketakutan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kada ada lagi takutan, kada ada lagi khawatir, kada ada lagi berduka cita, kada ada lagi galau kalau sudah bersama Allah. Kalau kita bersama istri masih bisa ada pikiran kita bingung. Bersama anak, bersama kemewahan yang ada di muka bumi, harta benda, materi, itu masih belum bisa menenangkan dalam kehidupan kita. Ketenangan yang hakiki adalah ketika kita berada di akhirat. Ketenangan yang hakiki adalah ketika orang bersama Allah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Lalu Allah memisahkan pada hari itu al-mujrimun, dia Allah ahlu maksiat sini-sini, ahlu surga sini-sini. Itu sudah dipisahkan. Di akhirat sudah dipisahkan. Mereka tidak akan bisa tergabung. Ahlu surga dengan ahlu neraka, ahlullah dengan ahlu syaitan tidak akan bisa bergabung. Orang ahli maksiat dengan ahli taat itu sudah dipisahkan oleh Allah. Lalu ujar Tuhan, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah dahulu sudah kupadahkan ya Tuhan, wahai bani Adam, wahai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan kalian menyembah syaitan.
Sebagai mereka katakan dulu, menyembah syaitan itu bukan berarti kita menyembah syaitan secara berikungan. Syaitannya kita sembah pohon apa, kita sembah misalnya berhala, atau kita menyembah syaitan. Maksud menyembah syaitan di sini bukan itu aja. Alla tuti'u syaitana fi ma da'akum ila ma ilaihi min ma'siyati. Jangan kalian taati kehendak syaitan, jangan kalian ujarakan kehendak syaitan, jangan kalian turutkan kehendak syaitan untuk berbuat maksiat kepadaku, ujar Allah. Berarti orang yang kada sembahyang itu menyembah syaitan. Berarti orang yang berbuat maksiat itu menyembah syaitan. Berarti orang yang diujarkan kehendak nafsunya itu menyembah syaitan. Artinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dikatakan menyembah syaitan. Nah, orang yang tidak taat kepada Allah itu dikatakan menyembah syaitan. Artinya dia ibadahnya syaitan dengan syaitan, kerana sejak syaitan bukan menyembah syaitan orang bahagian terlebih tidak sang paling hal kata itu artinya Allah sesuatu ibadah menyembah syaitan. Inna Allah menyembah musuh syaitan dalam ini. Nah, wa alaihi hadza siratun mustaqim. Dalam itu ada menggunakan ni, ada menggunakan na. Inna khalaqnahum, inna khalaqnawati wal ardh. Sesungguhnya kami menciptakan bumi langit. Misalnya dan ada di kami adalah menggunakan tuna. Kadang-kadang menggunakan aku, dan menggunakan kami. Kan secara bahasa Indonesia kalau kami itu pasti banyak. Kami itu lebih dari satu. Kami kemarin bepergian ke Musmai. Itu paling ada benar. Tapi kalau sendiri aku itu sendiri. Nah, apabila dia melakukan kegiatan Allah itu ini kan aku bilang ini hendak itu maksud kalian menyembah. Hendak kalian aku wahdi semacam yang lain. Yaitu Daud bertotangan hanya di kami dan mati daripada entah. Kalau itu menang ikut campur tangan. Tapi ini asal punya langit. Itu ada cara lain. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana di keadaan di bumi itu? Wah, di bumi itu ada mobil. Sipuran bin bumi itu Allah tak membuat ini mengubah tukang kayu, ada tukang batu, ada tukang semak, tukang cari, ada punya sebab. Ini di sini. Tapi sebab bumi ini Allah menciptakan untuk memakmurkan ini, untuk mengatur dunia ini. Jadi memang penciptaan dunia itu yang menciptakan. Ketika nang mobil itu orang Jepang, orang Cina, bola bangunan rumah itulah jalan kita, pohon itu bertahan. Nah, ini yang tahu yang menciptakan Allah, nang menjadikan manusia berpikir itu ini Allah, nang membuat manusia Allah, membuat tukang bisa bola ini Allah, Allah kepada Allah. Tapi karena itu masih kami. Tapi kalau sudah wa'aniyabuduni, oh kada boleh. Kada boleh yang lain. Cadangan hanya ujar dalam Al-Quran. Kana yarju'a Allah wa la yusyrik bi'atihi. Masih dengan Allah, kepada Allah ada yang ingin nanti berjumpa matinya baik. Siapa yang kena matinya hendak nyaman, lepas daripada azab kubur, lepas kami bal ya'mal amalan soleh, beramal solehlah dengan tidak menyekutukan Allah. Bal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi sama menyekutukan kita tidak jalan ada barang lain. Lalu syariatnya itu kada murni, kada syariat hakiki. Cuma jadi kejutan sehat. Artinya beribadah itu masih ditunggangi oleh kepentingan yang lain. Nah, itu syirik. Ibadah ini ada gini, ibadah dengan ditanggung. Ibadah itu kada murni, berwujud mentauhidkan Allah. Beribadah itu kada murni. Ke masjid masih ada harapan. Udah dengan ke masjid calon Tuhan. Nah, itu calon aja Pak. Cuma calon yang ketiga. Calon. Nah, nyumbang. Jangan pesan cari nasional hakikat. Ada jawab tunduran sini sekarang ini. Itu sama tuh.
Berarti bacanya masih kada murni baca. Nah itu. Ini nih bahasanya nih. Ini dijabar supaya belum pindahkan kada ibadah. Ujar Nabi muru aula bisati wa naqibhu. Sokan kalian sembahyang. Ini kan melaksanakan sujud. Wa ibu korek sudah tuh. Ini mengatakan boleh laksanakan biaki. Asal jangan masuk ke dalam. Ya, ini asli sunnah yang itu asli dapat. Junab dipukul ini sebagai Nabi Nabi bila ada sunnah pukul kan pukul itu dilandasi oleh emosi itu melalui hati tapi dilaksanakan ditunggangi oleh jelas kan kaki iya itu menyumbang kita kita bisa kita ada anak yang sih bukan nakin pelaku ini bisa ada asal kan berkaitan apa masih pula pada kalau misalnya saya itu yang sering bukan ini membuat anak bisa bercanda dicari mengajar diri gampang berbantuan jadi pasar di berbuat oleh anak pesan pun sakit hati mereka dari hati kita macam di lingkungan ada kada sembahyangan itu masih orangnya masih aku masuk ibu tanan sih sendiri sana ya atau jika aku itu presiden masing oleh kita kawan di sini ini nah suara kalau mesti tapi gunol sudah orang tasbih aja pak wallah harus warna kayak artis ini aku nak ketemu Jawi mana habis mati nunggu saya SD oleh orang jangan suka semak itu aja duni jangan apa anu proses dosen masih menjadi hiburan oleh ya tadi bahasa ditunggangi bang bola bahasa ini ditunggangi atau disertakan gitu. Iya Pak. Allah ya Rabb. Mudahan kita kaum amalkan baik amin. Bukan kita meminta lawan Tuhan dan kawa pun Allah memberikan ilmu ini Allahnya dan masih mahnya terjadi pokoknya percaya Nabi dah jangan yang sumbah kasih sakit lah bukan ini lah ada sekarang sarjana mau buat ini benar ini saya naik kayak apa kita ini jaga lumai ini syariah saniman gawinya wani bunyi Alatuni abukum bi'nuri wakan berkadab jadi tunggangi oleh wa ta'ati ta'atun wa misada amri dan marid hadza khairun mustaqim hadza wa din sahih ajaran bujur ajaran nang murni ajaran nang lurus at-tariqul haq al-mustaqim jalan nang bujur lurus ini bila gak lurus. Makanya kalau orang belajar nah kalau orang belajar niat jadi ujar ulama an-niyatu asal dalam perbuatan asas itu pondasi kalau istilah itu nih kalau hendak pulau rumah pulau masjid pulau apa tuh pondasinya dulu jangan biasanya posisi ini akan menahan eman dengan ya doa mulai rumah adalah rumah bangunan dasinya jadikan mungkin tanah jadi tutup jadi dan ini punahnya anhu di sini aku ikut di mata lagi nah mun sudah fondasinya 25 biji galamnya ini yang cakar ayam baik 25 kawa bulah rasa hendak merangkap nah jurang jatuhannya kayak apa galamnya bahari 20 maka dawan nih baik 25 nih ini 25 ini bisa bertahan ini untung banget ini kada-kada runtuh pun piannya anda 15 saja ya tukang sapolo tahan pian tahan 2 tahun lunas rumahnya runtuh bangunannya
Nah, an-niyatu asasul amali. Niat itu pondasinya kita beramal. Kita nih hendak beramal banyak ke sedikit gak? Itu niat dulu mantapi. Niat dulu mantapi.
niat nu barasi kalau hendak beramal mun niatnya kada mantap kena nu beramal baik. Fa innahu karena sesungguhnya fa innaha niat itulah yang menentukan sah dan tidaknya amal perbuatan seseorang. Itu dimantapi. Makanya di ulama Allah ta'mala syai'an, Allah menyembah syaitan. Nih yang dijanjikan yaitu apa? Neraka wal yazubillah summa wal yazubillah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Nih jahannam neraka nang dulu kuntum. Kan situ pakai PL madi kuntum dahulu. Ya, pakai jangan bahasa itu pakai past tense. Bentuk lama PL apa kata kerja bentuk lama. Dulu Nabi sudah memadahkan, dulu Nabi sudah mengingatkan, dulu Nabi sudah menyampaikan, cuma kalian kada percaya, cuma kalian mendustakannya, cuma kalian kada menerimanya. Nih buktinya ya Tuhan. Kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum. Lalu di sini kan apalam takunu takir
lam takunu takilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Ya Tuhan dah, mana kayak itu masuk kalian ke neraka. Nah ini Pak. Kita percaya tadi. Zuku azab atau zuku hararataha. Wa qasu anwa'a azab sampai akhirat dah.